Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan membahas novel Tsukigami Chibiku, yaitu di chapter 275 sampai 280. Di pembahasan kali ini akan ada banyak pertarungan epik yang menurut gue itu perlu dibahas. Jadi disimak aja ya. Bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? Suki ni omoeba ii sa. Honto jibun ni iyake ga sasu. Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana para anggota pihak Kuzunoha diteleportasi oleh si pengatur labirin. Oke, gue lanjut dari situ. Piknik Rose Garden pun panik. Pertempuran defensif di mana mereka yang paling terspesialisasi. Apalagi pertempuran itu terjadi di rumah mereka sendiri yang merupakan basis nomor 1 mereka. Selain itu, pasukan yang mereka lawan hanya berjumlah 3 orang. Itu seharusnya menjadi kemenangan yang mutlak bagi mereka. Makoto pun mengkonfirmasi keadaan pertempuran yang sedang ditunjukkan kepadanya dengan senyum di wajahnya. Hitsuna yang berada di seberang Makoto juga berteriak sambil melihat gambar yang diproyeksikan yang menampilkan jalannya pertempuran. Itu adalah sebuah proyeksi di udara yang menampilkan gambar besar seukuran TV 58 inci. Saat Makoto mencoba mengkonfirmasinya dengan sakainya, dia tahu bahwa itu adalah siaran langsung. Sekarang, Makoto tidak bisa menyerang Hitsuna. Dia hanya bisa melihat proyeksi bersama dengan Hitsuna. Tomoe dan Mio juga bertarung di tempat yang berbeda. Tomoe bertarung melawan Haku Mokuren dan Ginebia, sedangkan Mio melawan Rokuya. Dengan begitu, Beren dan yang lainnya seharusnya tidak mengalami masalah. Sekarang, tugas utama Makoto hanyalah mengulur waktu. Seketika, sejumlah kekuatan yang mengerikan dipusatkan dalam satu kepalan tangan. Serangan mematikan itu pun diarahkan pada Shi sebagai Forest Uni. Shi adalah pertarung yang kuat, tapi akan buruk jika dia menerima serangan langsung dari serangan itu. Tapi Shi melompat dan menghindari tinjunya. Namun sebagai gantinya, orang yang mendapat pukulan dari serangan itu adalah Hokuto yang menyelinap di antara mereka. Menggunakan sikunya yang dilindungi oleh armor, Hokuto menerima serangan dari petarung fisik wanita yang bernama Ageha. Meski begitu, Ageha tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Dia terus menghujani Hokuto dengan rentetan serangan saat dia berputar. Hokuto pun menerima rentetan serangan Ageha, menangkis serangan mereka, menghindari mereka dan mengontrol gerakan Shi yang telah melarikan diri ke udara. Saat Hokuto berada di udara, dia telah mengikatkan tali yang kuat pada Shi. Shi yang telah melarikan diri ke udara menghindari serangan lanjutan yang menghujaninya dengan gerakan yang tidak dapat dipercaya sambil mengacungkan batang logamnya. Itu membuat akselerasi tiba-tiba saat diayunkan ke bawah, dan serangan yang dipenuhi dengan kekuatan brutal itu pun dihancurkan di area di mana orang-orang berkumpul. Hokuto dan Shi telah melakukan serangan kombinasi yang dilakukan dengan koordinasi yang baik. Sambil mengeluarkan peralatan baru satu demi satu, Beren menangkis para prajurit lapis baja ringan yang berspesialisasi dalam kecepatan dan menghancurkan mereka. Saat ini, Beren menggunakan semua senjata berharga para Etwa. Tidak hanya panah, bahkan senjata lempar yang kurang efektif pun dilancarkan, sehingga membuat lawan yang menghadapinya cenderung menghindarinya daripada bertahan. Karena mereka terus-menerus menerima serangan dari senjata tumpul Beren yang memiliki akurasi tinggi yang diberkahi di dalamnya, sekarang Makoto masih tidak bisa melepaskan sihir terhadap wanita yang ada di depannya, karena mantranya tidak aktif. Meskipun begitu, dia masih bisa memanipulasi magic armornya seperti biasa, dan dia juga bisa menggunakan sakainya. Makoto pun berbicara kepada Hitsuna tentang dia yang belum bisa mengaktifkan sihirnya dan menanyakan apakah Hitsuna sedang melakukan sesuatu. Hitsuna pun membenarkannya. Sekarang, Makoto telah berada di zona aman yang dibuatnya.
Karena dia tidak ingin bertarung melawan Makoto dengan kekuatan sihir, Hitsuna menjelaskan bahwa kekuatan spesialnya adalah tidak mengizinkan serangan apapun, baik sihir maupun fisik. Ketika berada di zonanya, mendengar itu, Makoto pun mencoba untuk menyelidikinya dengan sakainya untuk mencari celah. Saat Tomoe terlihat menempatkan kekuatan di kakinya untuk menutup jarak, Haku Mokuren yang membawa busur berukuran besar di punggungnya pun membuat tarian anggun sambil mengayunkan cambuk di tangan kanannya. Dalam sekejap, 7 anak panah muncul di udara tepat di depannya. Saat bersentuhan dengan cambuknya, anak panah itu pun ditembakkan dalam garis lurus ke arah Tomoe. Dengan pedang panjangnya dan aktivasi penghalang, Tomoe pun memotong panah dengan kecepatan yang menakutkan dan menerimanya. Tomoe menganggap keterampilan busur Haku Mokuren sebagai level tertinggi dari penembak jitu sejati. Tomoe dengan jujur meremehkan skill yang digunakan para petualang. Tapi, skill yang Haku Mokuren gunakan dan kemampuannya dengan busur yang ditunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kekuatan dan koordinasinya sangatlah berkelas. Dalam waktu singkat, Haku Mokuren pun telah mengambil sikap dengan busur yang ada di punggungnya dan menembakkannya. Tapi, panah itu tidak datang dari depan Tomoe. Sebuah panah berat itu mendekat dari punggungnya, penghalang yang dikerahkan pun telah ditembus. Dan Tomoe pun menghunus pedang pendek dengan tangan kirinya yang terbuka dan memotong panah yang mendekat. Gerakan tubuh dan waktu reaksi yang digunakan untuk mencegat serangan itu berada pada tingkat yang menakutkan. Meski begitu, panah kedua dengan lintasan yang sama telah mendekati Tomoe. Karena sudah tidak ada lagi cara untuk menghadapinya, lengan kanan Tomoe yang memegang pedang panjang itu pun tertembus oleh panah. Pada saat yang sama, efek melemah pun mulai menyerangnya. Dengan satu tarikan napas, Tomoe menghempaskan kedua efek status itu dengan semangat juang yang sederhana. Sejumlah kekuatan sihir yang mengerikan pun terkumpul di kepalan tangan pendeta itu. Sekarang, Ginebia telah menutup jarak antara dirinya dan Tomoe dan tertawa tanpa rasa takut. Tomoe benar-benar terkejut. Saat wanita yang mengenakan pakaian pendeta melangkah maju, rasa dingin pun menjelajari tulang belakang Tomoe dan membuat tubuhnya bergidik. Nostalgia dan ketakutan, rasa sakit yang dia rasakan pada pertemuan pertamanya dengan Makoto telah muncul kembali di benaknya. Lalu, tinju ringan pun mendekatinya beserta cahaya yang menyilaukan yang menghalangi pandangannya. Dengan refleks, Tomoe pun melindungi kepalanya dan kemudian dia merasakan serangan tumpul dan berat dari perutnya. Dengan momentum serangan itu, badai pukulan yang datang dari kiri dan kanan pun telah menyelimuti Tomoe. Saat suara keras ledakan ringan dan pukulan tumpul telah berhenti, Tomoe pun terlempar ke belakang dan berbaring di tanah menghadap ke atas. Setelah menghela napas panjang, Ginebia kembali ke tempat pasangannya berada. Dengan ekspresi tidak puas, Ginebia memerintahkan Haku Mokuren untuk mengkonfirmasi situasi pertempuran karena Ginebia tahu bahwa itu belumlah berakhir. Keduanya pun masing-masing meninggalkan skill dan spell dalam keadaan standby dan terus memperhatikan Tomoe yang sedang membungkuk dengan waspada. Kemudian, Tomoe pun berdiri di atas lututnya, membersihkan debu di pakaiannya dan berdiri kembali. Tomoe mengambil pedang pendeknya yang dia lepaskan saat dia jatuh dan perlahan menyarungkannya kembali. Lalu, dia memukul punggungnya dengan pedang panjang yang tidak dia lepaskan. Dengan tangan kirinya, dia mengambil panah yang menembus lengan atasnya. Panah itu pun segera berubah menjadi kabut dan menghilang. Pada saat yang sama, lukanya juga menutup. Sambil meludahkan darah yang terkumpul di dalam mulutnya, tubuh yang seharusnya menerima cukup banyak pukulan itu tidak lagi menunjukkan satu goresan apapun lagi. Dan kemudian, sebagai gantinya, ada satu sifat yang jelas berbeda dari sebelumnya. Sekarang, mata Tomoe telah berubah menjadi seperti mata reptil. Mata yang hanya dimiliki oleh para raja dari binatang ilusi yang dimiliki oleh segelintir orang. Itu adalah mata yang melepaskan keputusasaan mutlak ke sekelilingnya. Haku Mokuren pun menganalisis efek yang dimanifestasikan oleh mata itu. Sambil menelan ludah, wajah kedua orang Jepang itu pun berkeringat. Dengan nada dingin, Tomoe mengatakan bahwa dia mengakui kekuatan mereka berdua dan mengakui mereka sebagai orang yang kuat yang pas untuk berdiri di hadapannya. Saat ini, Tomoe berada dalam kondisi boost di mana Makoto telah memberikan kekuatannya. Warna rambutnya pun telah berubah menjadi perak. Seiring dengan kata-kata yang keluar satu demi satu, kekuatan sihir pun dilepaskan seolah-olah menyerang mereka. Beberapa jenis mantra pun langsung dilemparkan. Dan untuk dua petualang yang memiliki pengalaman panjang, aktivasi itu tidak diketahui oleh mereka.
Bagi mereka, sebagai petualang yang berpengalaman, mereka tahu betul bahwa orang itu jelas lebih kuat dan tidak dapat melarikan diri darinya. Adalah tugas yang mustahil bagi mereka. Karena tugas asli para petualang adalah untuk bertahan hidup dan membawa kembali informasi dari lawannya. Jadi, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka berikan, tetap ada lawan yang harus mereka hindari. Genevieve dan Haku pun mengambil posisi bertarung dengan seluruh tekad mereka. Tomoe pun mengarahkan ujung katananya yang dibalut cahaya biru redup. Haku Mokuren menyiapkan cambuknya dan Genevieve menyiapkan sarung tangannya. Keduanya pun bertukar tatapan tajam dengan Tomoe. Dengan semangat dari kedua belah pihak yang meledak, sinyal untuk melanjutkan pertempuran pun diteriakkan dan mantra serta keterampilan pun dilepaskan dalam sekejap. Kesimpulannya pun sudah dekat. Pertarungan antara pengikut Makoto yang lain dan si pembunuh juga akan mencapai kesimpulannya. Sekarang kita akan berpindah scene ke Mio. Mio belum pernah melihat hit and run yang lebih sempurna yang memanfaatkan penghindaran dari blind spot terbaik yang dilakukan oleh Rokuya, sehingga itu membuatnya terkesan karena semua serangannya dapat dihindari. Di lain pihak, Rokuya telah memberikan serangan kuat padanya dari segala arah. Itu terjadi karena Mio tidak mementingkan pertahanan dan penghindaran. Jadi, strategi tabrak lari Rokuya sangat cocok untuknya. Tapi, damage yang diterima Mio lebih lambat dibandingkan dengan kecepatannya untuk pulih. Itu artinya pertahanan tidak diperlukan. Setelah mengaktifkan skillnya, Rokuya pun muncul di lokasi yang agak jauh. Dan kemudian, ketika dia menggunakan skillnya lagi, sosoknya menghilang lagi dan Mio tidak dapat menangkap kehadirannya. Dari sana, ia menggunakan keterampilan dan serangan yang ditingkatkan secara bersamaan. Itu adalah pola yang telah diulang-ulang berkali-kali. Ketika Mio menunjukkan celah dari kelelahannya, Rokuya menatap jarak dan memukulnya dengan kasar yang memiliki bilah ungu tua. Serangan terkuat sambil sekarang telah menghantam sisi Mio. Pada saat yang sama, racun yang mematikan pun menyebar ke dalam tubuh Mio dan menggerogoti kekuatan sihir yang dibalutkan padanya. Mio telah mengalahkan beberapa pembunuh, tetapi serangan itu adalah yang pertama baginya. Tepat setelah itu, dari sisi kanannya, serangan yang sama pun dilancarkan Mio. Ketika Mio melihat ke tempat itu, dia bisa melihat Rokuya di sana, tetapi tidak ada satupun jejak kehadirannya. Sensasi aneh pun ditransmisikan ke Mio. Rokuya telah mengaktifkan skillnya dan sosok pembunuh itu pun langsung menghilang. Dan sebagai gantinya, kabut hitam melewati Mio. Beberapa ribu serangan mematikan pun menyerang tubuh Mio. Mio menerima serangan itu tanpa menghilangkan senyum dari wajahnya dan tidak menghiraukan kimononya yang terus-menerus dirobek. Lutut Mio pun jatuh ke tanah dan tidak ada respon darinya. Itu adalah serangan terkuat yang dimiliki oleh Rokuya yang seharusnya cukup untuk mengalahkan Mio. Tapi itu tidak sesuai dengan rencananya. Memanfaatkan skill terus-menerus, bergerak terus-menerus, dan menyerang terus-menerus, tidak mungkin Rokuya tidak lelah. Itu juga salah satu alasan kenapa Mio tidak terburu-buru. Karena dia mengerti bahwa yang akan kehabisan stamina terlebih dahulu adalah lawannya. Rokuya berpikir bahwa Mio akan jatuh, tetapi Mio hanya berdiri seperti tidak apa-apa sambil menepuk tubuhnya dari atas ke bawah. Kimono hitam pun langsung menutupi tubuh Mio. Tidak ada bekas luka dan tidak ada tanda-tanda perubahan warna kulit yang disebabkan oleh racun. Semuanya telah kembali seperti ketika dia pertama kali diteleportasi ke tempat itu. Serangan pedang dan racun yang dilancarkan oleh Rokuya sebelumnya tidak meninggalkan luka apapun pada tubuh Mio. Sejak awal, Mio memang berniat untuk melihat semua yang bisa dilakukan oleh Rokuya. Mio memutuskan untuk menerima mereka semua dan menertawakannya. Dan setelah itu, dia akan menghukumnya. Begitulah rencana Mio berjalan. Mata Rokuya memang menunjukkan kelelahan, tetapi tidak ada keputusasaan. Meskipun dia telah menunjukkan kartu trufnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Meskipun dari awal dia tahu yang terkuat di sana adalah Tomoe, Mio, dan Makoto, sehingga dia tidak berencana untuk melawannya, tapi dia berencana untuk mengalahkannya. Rokuya mengatakan bahwa racun yang dia keluarkan sebelumnya hanyalah pancingan. Rokuya tahu bahwa laba-laba bencana tidak memiliki kelemahan. Rokuya telah mengetahui berita buruk yang dibawa laba-laba bencana lebih lama daripada petualang normal. Dia dapat memahami fakta itu sampai ke intinya. Mio telah mengabaikan pijakannya, sehingga itu membuatnya terlambat menyadari. Cahaya redup pun muncul dari pijakannya dan beberapa roda gigi pun telah menahan tubuhnya.
beberapa dari roda gigi itu telah menyatu dengan tubuh Mio dan mulai berputar perlahan yang membuat Mio kesakitan. Kaki, lengan, pinggang, bahu, leher, dan dada, roda gigi itu telah melingkari setiap bagian tubuh dari Mio. Itu adalah kartu truf sejati Rokuya yang ditunjukkan untuk Mio. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa Rokuya gunakan di dunia itu, Gears of Fantasy, Grimtail Gear. Mio mengatakan bahwa jika itu kartu truf Rokuya, dia hanya akan menghancurkannya. Rotasi roda gigi pun perlahan tapi pasti menjadi lebih lambat. Itu adalah bukti bahwa penghalang itu akan dihancurkan. Tapi Rokuya juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menghancurkan pengekangan itu dengan kekuatan mereka sendiri, maka Gear Fantasi akan memberikan berkah berupa kebebasan dari semua ikatan. Mendengar kata-kata itu, Mio pun menyadari sesuatu. Titik lemahnya bukanlah laba-laba, tapi Mio. Dengan menghancurkan pengekangan itu, maka dia akan membuat segala jenis pengekangan, pembatasan, dan semua ikatannya akan dihancurkan bersama dengan perlengkapan fantasi itu, termasuk ikatannya dengan Makoto. Mio pun menurunkan kekuatannya dan menerima rasa sakitnya. Setelah berhasil menyandra Mio, Rokuya pun berniat untuk pergi dan membantu rekannya yang lain. Namun, Mio tidak akan membiarkannya pergi kemana-mana, karena sebelumnya Mio telah menembakkan sihirnya. Mio mengatakan bahwa dalam radius sekitar 300 meter, dia telah membuatnya agar tidak ada yang bisa pergi. Mendengar itu, Rokuya pun membuka matanya lebar-lebar. Mio berpikir karena perangkat pengekangan yang dibuat Rokuya adalah kemampuan yang kuat, itu artinya waktu efektif dari kemampuan itu tidak abadi, dan ketika pengekang itu hilang secara alami, maka ronde kedua akan dimulai. Bagi Rokuya, hasil imbang adalah salah satu hasil terburuk dalam skenario itu. Jadi, dia pun berusaha untuk melakukan sesuatu. Paling tidak dia harus membungkam kelompok kurcaci dari pihak Makoto. Sambil melirik Mio yang tidak bergerak, sosok Rokuya pun menghilang. Mio tidak dapat bergerak karena penahan roda gigi, sedangkan Rokuya berlari dengan kecepatan penuh untuk mencari celah dalam mantra Mio. Pertempuran pun telah selesai dan tidak ada kematian. Di tempat lain, Makoto merasakan sedikit emosi kemarahan dari Mio. Itu adalah situasi yang tidak diduganya. Meski begitu, untuk mengubah situasi, Makoto harus melakukan sesuatu tentang ruang aman yang diciptakan Hitsuna itu terlebih dahulu. Analisisnya pun telah selesai. Makoto menyimpulkan bahwa sihir ruang itu adalah tipe yang hanya tangguh pada waktu efektif dan waktu cooldownnya. Makoto pun menjelaskan hasil analisisnya bahwa mereka tidak bisa mempersingkat waktu efektif ruang itu dalam tapi terangan. Makoto pun menjelaskan hasil analisisnya bahwa mereka tidak bisa mempersingkat waktu efektif ruang itu dari dalam, tapi serangan dari luar dapat melakukannya. Mendengar itu, ekspresi Hitsuna pun berubah. Kemudian Hitsuna bertanya kepada Makoto, kemana masa kekuatan sihir yang dikeluarkan Makoto sebelumnya itu pergi. Makoto pun menjelaskan tentang magic armor yang diregangkannya hingga keluar dari zona aman. Mendengar penjelasan Makoto, Hitsuna pun menelan ludahnya. Makoto mengatakan bahwa dia telah berhasil melepaskannya dan magic armor bisa pergi dengan menerobos bagian dari zona aman yang relatif jauh darinya dan menandai lokasi rekannya. Jadi Makoto akan pergi sekarang. Jika memungkinkan, setelah membantu Tomoe dan Mio, Makoto juga berniat membantu Beren dan yang lainnya juga. Akhirnya Makoto pun mulai bergerak. Jeng 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 jeng. Lalu Makoto pun meneriakkan Ikuzo Temera. Canda deng. Sambil memedam kekesalannya dengan situasi yang terjadi, Kapten Piknik Rose Garden, Vivi, diam-diam terus bergerak bersembunyi. Dia belum bisa memahami tentang sebuah organisasi yang memiliki potensi perang yang cukup untuk menyerang markas mereka, bahkan dengan keuntungan jumlah yang luar biasa. Masih belum ada yang tahu apakah mereka bisa menang. Lucunya lagi, organisasi itu hanyalah sebuah perusahaan. Tapi bagi Vivi, tidak ada tanda-tanda kata gencatan senjata muncul di benaknya. Bahkan, jika kelompok tentara bayaran kebanggaannya mengalami pertarungan sulit yang tak terduga, masih ada kartu yang tersisa. Pemimpin Piknik Rose Garden saat ini, yaitu Vivi Pose, adalah orang yang sangat emosional. Itu adalah titik kuat sekaligus titik lemah baginya. Sehingga siapapun yang dianggap temannya, dia akan melindungi mereka. Di mata Vivi, pengikutnya adalah keluarga, sehingga dia akan melakukan yang terbaik. Sambil menyelidiki jajaran item misterius yang ditarik oleh kurcaci itu, Vivi melakukan koordinasi dengan salah satu rekannya AGH melalui kontak mata. Kemudian dia menghapus sosoknya sendiri.
dari pandangan dan akhirnya dia telah berada di bagian belakang Hokuto. Pelatihan keterampilan siluman dari Rokuya telah menunjukkan potensi penuhnya di sini. Vivi dengan hati-hati mengamati Hakuto, Shi, dan Beren. Vivi yakin mereka tidak memperhatikannya. Vivi juga telah menerima kontak dari Mariko-san bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan pertama mereka dan akan berkumpul kembali dengan mereka dalam beberapa menit. Dari arah dia diberitahu sebelumnya, Hokuto mendeteksi tembakan tombak ringan. Dia pun memutuskan bahwa dia akan bergerak tepat setelah serangan itu berdampak. Di saat ini, berada di tempat di mana pemboman itu akan mendarat, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menghindari mereka semua, sehingga dia tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Shi yang bertarung di langit dengan benang Hokuto dan mantra terbangnya sendiri memberitahu Hokuto akan melakukan serangan dengan elemen ringan dan sedikit elemen tanah. Dia juga memberitahu dua orang di bawahnya. Serangan sihir Mariko-san adalah serangan kuat yang tidak akan tertinggal di balik jebakan maut di dungeon level bawah. Itu akan menjadi cerita lain jika mereka mengetahuinya sebelumnya dan telah menyiapkan tindakan balasan untuk itu. Tetapi itu bukanlah serangan yang dapat mereka tangani segera ketika mereka baru melihatnya. Beren pun mulai bergerak dengan menyiapkan ketapel. Shi pun juga kembali ke tempat Beren untuk berjaga dan sisanya ditangani oleh Hokuto. Lalu, paratus yang tidak begitu besar pun muncul di kedua sisinya. Alarm di dalam kepala Vivi pun berdering ketika dia melihat hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meski gelisah, tapi dia tidak bisa mengubah rencananya terlalu drastis pada saat itu. Lalu, Beren pun memanggil 4 tombak. Di tengah gagang tombak ada mekanisme aneh. Itu juga merupakan senjata yang pertama kali dilihat oleh Vivi. Kemudian, seolah mematuhi kata-katanya, keempat tombak itu pun mulai bergerak dan menembak. 4 tombak itu diarahkan ke massa cahaya di dinding dan ditembak. Saat tombak dan cahaya membuat kontak, kilatan intens pun menutupi seluruh area. Pada saat itu, getaran lemah yang menyerupai gempa bumi bergema di angkasa. Meski begitu, Vivi yang secara akurat menghitung hitungan mundur untuk serangannya, segera memahami bahwa tembakan dukungan tidak menunjukkan keefektifannya. Tapi, itu bisa membuat ruang kosong di mana serangan dan pertahanan hilang sementara. Karena mereka mampu memblokir bahayanya beberapa ratus meter dari pihak Beren, kemudian Vivi pun mulai bergerak. Serangan kejutan, pembunuhan, gerakan penyelesaian, semua itu adalah spesialisasinya. Tidak peduli seberapa terpojoknya mereka, Vivi adalah orang yang menunjukkan kemampuan luar biasa tinggi. Hokuto secara refleks mengambil posisi bertahan melawan bayangan yang berputar dari sisinya ke depan dengan mengaktifkan sebuah skill. Itu adalah AGH, mitra Vivi dan tentara bayaran sejati. AGH telah melatih teknik tangan kosongnya, dan asura pertama yang dia gunakan adalah serangan yang memiliki kekuatan tertinggi. Dengan hanya tangan kanannya yang bebas, Hokuto tidak mampu menghadapi serangan combo yang diarahkan padanya oleh bayangan yang tidak dikenal itu. Tapi Hokuto bukan manusia. Dua lengan tambahan pun muncul dan dia mulai memblokir pukulan dan tendangan yang seperti badai itu. Hokuto merasa bahwa akumulasi kerusakan melampaui kemampuan regenerasi Arkes. Saat menerima 99 serangan dan mengalami kerusakan berat di tubuhnya, perasaan yang tumbuh di hatinya bukanlah rasa takut, tetapi kekaguman sederhana. Perasaan kagum bahwa seseorang yang bukan dari Asura dan telah hidup dalam masyarakat manusia bisa memiliki teknik seperti itu dengan kekuatan sebesar itu. Bahkan, jika kondisinya tidak menguntungkan bagi dan kelompoknya, ini adalah celah yang diciptakan darinya yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa dari para human. Setelah persiapan yang dilakukan AGH selesai, seluruh tubuh AGH pun dipenuhi dengan aura gerakan akhir. Bagian longgar dari pakaiannya dan rambutnya pun perlahan terangkat. Melihat AGH mengambil posisi itu, Hokuto dapat melihat bahwa tinju yang ada di bagian tubuhnya yang tak terlihat sedang mengumpulkan kekuatan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Hokuto pun sedikit menggerakkan tangan yang mengendalikan benang. Kemudian, dia mengeluarkan 5 lengan tersisa yang dia miliki dan mulai membuat lebih banyak benang dan membentuk perisai. Tinju AGH pun ditusukkan ke perisai benang yang dibuat dalam sekejap. Namun, Hokuto merasakan kehadiran sesosok yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dan sosok itu memiliki kekuatan yang sama dengan yang dia rasakan di depan. Dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah itu, dia pun terkejut. Ada seseorang wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya di sana. Di lengan yang memegang belati ditutupi dengan sesuatu berwarna hitam yang mencapai siku, wanita tak dikenal itu adalah Vivi.
dia sudah melompat beraksi dengan mendorong kekuatan penuh tubuhnya untuk mengambil leher mangsanya. Hakuto tahu bahwa dia tidak akan berhasil tepat waktu untuk menghadangnya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Hokuto yang telah memutuskan untuk menerima serangan dari belakang itu dikejutkan oleh dua hal yang tak terlihat oleh matanya. Teknik khusus Hokuto adalah menambahkan sifat khusus pada benang yang dihasilkan oleh Arches dan memperkuatnya. Itu adalah teknik yang dia pelajari ketika dia memutuskan untuk berlatih dengan keras dalam teknik benangnya, sehingga itu menghasilkan banyak variasi. Dalam varietas tersebut, sifat adamantin memiliki waktu efektif yang singkat, tetapi juga menunjukkan bahwa ia mampu menangkis sebagian besar serangan. Hakuto tidak menyangka bahwa satu pukulan akan mampu menembusnya. Jurus terakhir AGH yang paling kuat hanya mampu menembus lapisan tipis benang dan tidak bisa mencapai Hokuto. Dan hal mengejutkan lainnya adalah munculnya penyusup yang terbang tepat di antara Hokuto dan Vivi dengan kecepatan yang luar biasa. Dia mengayunkan batang logamnya yang keras dengan seluruh kekuatan melawan serangan hitam itu, tetapi yang terpental adalah batang logamnya. Momentum serangan Vivi pun dimatikan, tetapi Vivi sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang akan ditunjukkannya kepada Hokuto sekali lagi. Penyusup itu adalah Foris Oni Si. Dengan teknik menganyam yang dimiliki Hokuto, benang yang menghubungkan Hokuto dan Si pun diberi properti karet yang kuat. Kemudian, Si menambahkan mantra pada akselerasinya sendiri, sehingga dia berhasil mengganggu serangan Vivi secara instan. Itu adalah kecepatan yang bahkan Hokuto tidak duga, dan itu juga alasan keterkejutannya. Si pun segera mencerna bahwa serangan kebanggaannya sendiri telah dimatikan, dan dia pun mengambil botol panjang dan sempit yang terlihat seperti tabung dengan cairan merah dari dudukan di pinggangnya. Suara bernada tinggi pun bergema ketika dia membuka segelnya, kemudian dia pun meminum semuanya. Itu adalah ramuan evolusi teratai merah tua. Kekuatan sihir merah pun menyembur keluar. Semburan kekuatan sihir yang mengamuk pun menyelimuti tubuh Si. Batang logam berbalut kekuatan sihir merah milik Si dan serangan hitam milik Vivi pun kembali bersilangan. Kedua kekuatan sihir itu pun berbenturan dan gelombang kejut yang kuat pun menyerang sekelilingnya. Si memegang batang logam dengan kedua tangannya dan mengayunkan ke arah Vivi yang kehilangan keseimbangannya. Pemimpin kelompok tentara bayaran itu pun dihempaskan ke kejauhan. Dan ketika itu terjadi, Si telah melemparkan batang logamnya dan batang logam itu mengejar Vivi. Hokuto dan AGH pun saling bertukar senyum tanpa rasa takut. Beberapa detik kemudian, benang yang melingkari kepala tangan kanan AGH yang digunakan untuk menyerang Hokuto pun telah bersinar dan meledak. AGH pun diterbangkan kembali ke tempat rekan-rekannya berada dan terhempas. Beren pun terkejut bahwa dia dapat menggunakan senjata yang tidak bisa digunakan dengan sembarangan di luar. Bahkan di dalam Asura, itu diklasifikasikan dalam posisi yang relatif tinggi. Sebagai kurcaci, dia memiliki lebih banyak minat dan kemampuan di area generalistik daripada area spesialisasi. Jadi, dia sangat tertarik dengan struktur labirin itu. Serangan Beren telah berhasil menuju ke tempat Makoto berada dan berhasil membantu Makoto keluar dari zona aman yang diciptakan oleh Hitsuna. Sekarang, mereka telah merasakan kehadiran tuan mereka kembali. Pertarungan itu pun mulai condong ke arah perusahaan Kuzunoha. Makoto telah berhasil memecahkan misteri zona aman Hitsuna dan menghancurkannya. Ruang yang seharusnya bertahan 1 jam telah menerima serangan dari luar sehingga membuat waktunya berkurang hingga menghilang. Makoto telah menembakkan 2 Brit dari luar zona aman dalam waktu yang singkat. Tepat di tengah-tengah tembakan pertama dan kedua yang menciptakan celah, tembakan panah Azusa pun dilancarkan. Setelah menyadarinya, Hitsuna dengan cepat mengeluarkan buku sihir dan membukanya. Tetapi serangan Makoto telah mengenai kedua tangan dan buku Hitsuna. Karena zona aman telah hancur, serangan pun sudah bisa dilakukan. Makoto pun menerapkan kembali mantra dukungan pada semua orang karena mereka sedikit melemah. Hitsuna pun membuka matanya lebar-lebar ketika dia melihat mantra Makoto, dan kemudian dia kembali membuka buku sihirnya. Makoto pun menendang lantai dan melompat ke samping. Kemudian Hitsuna mengaktifkan mantra es merah yang membuat udara di sekitarnya berubah. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya pun membentuk pusaran dengan kecepatan yang luar biasa sehingga menciptakan badai. Itu mirip yang digunakan oleh Jenderal Iblis, Mokuren, yaitu sihir jimat. Itu adalah seni khusus yang tidak memerlukan lantunan Arya untuk mengaktifkannya. Dan metode yang digunakan Hitsuna untuk mengaktifkannya adalah dengan menggunakan buku.
Makoto telah menemukan inti dari badai es itu. Kemudian dia pun menembaknya dengan panah. Seketika mantra itu pun menghilang dan bidang penglihatannya pun pulih kembali. Tapi Mitsuna masih memiliki buku ajaib di tangannya, dan di sekelilingnya masih ada hampir 10 halaman buku yang bersinar dan mengambang. Tepat setelah Hitsuna menyelesaikan mantranya, tembakan elemen api yang kuat pun menembus magic armor Makoto. Dan pada saat itu, air, tanah, dan angin, 4 elemen itu pun mengelilingi Makoto dan menembak Makoto dari segala arah. Magic armor pun berlahan digerogoti tanpa henti. Kemudian, Hitsuna pun mengaktifkan sihir halaman palsu pembantai jiwa. Magic armor Makoto pun ditembak oleh massa cahaya yang relatif tebal dan kuat. Sekitar itu, sepertiga dari magic armor Makoto telah dicukur. Meskipun begitu, serangannya masih tetap berlanjut dan berusaha untuk mencapai Makoto. Kekuatan dari magic armor Makoto secara keseluruhan sudah sangat melemah, dan penghancuran magic armor oleh Brit dan Groby telah berjalan dengan lancar. Lalu, serangan gelombang pedang pun mencapai dada Makoto. Setelah menerima serangan yang itu, magic armor pun tersebar, dan Makoto pun akhirnya terpotong. Mengesampingkan itu, Makoto pun mempersiapkan diri untuk 4 serangan Brit elemental yang masih berlanjut saat dia merekonstruksi magic armor. Dari tempat tebasan Blade Wave, Makoto bisa merasakan bahwa itu melahap kekuatan sihirnya dan menggerogoti semangatnya. Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali, jadi dia mengabaikannya. Makoto dengan tenang mencari Hitsuna dengan sakainya. Makoto masih belum menemukan cara untuk menghentikan Brit yang sangat cepat itu. Tapi dari apa yang dilihatnya, Brit itu tidak membidiknya, melainkan membidik lokasi tertentu. Mengingat lawannya adalah seorang penyihir, Makoto pun memutuskan untuk melakukan pertempuran jarak dekat. Makoto pun mengganti mantelnya menjadi merah dan mengkonfirmasi ulang lokasi Hitsuna dengan sakainya. Setelah menyelesaikan rekonstruksi ulang dari magic armornya, Makoto pun melompat menuju tempat Hitsuna berada. Makoto pun berhasil mendekatinya, dan dengan mengumpulkan kekuatan sihir ke dalam tinjunya, dia memanfaatkan momentum yang sudah terbangun dan menyerangnya. Seketika, Hitsuna mengaktifkan zona aman kembali. Makoto pun dihentikan oleh dinding tipis setipis kertas yang membuat tinju dan seluruh tubuhnya terpental ke belakang. Tapi, Makoto tahu bahwa zona aman milik Hitsuna itu memiliki cooldown. Beberapa halaman buku yang bersinar pun menjadi debu dan menghilang, dan beberapa halaman baru pun muncul seolah-olah melindunginya. Hitsuna pun memanggil rekannya yang bernama Takane untuk membantunya. Seorang Mariko-san pun tiba-tiba muncul di tengah Hitsuna. Setelah Mariko-san menunjuk dan tersenyum dengan berani ke arah Makoto, Makoto pun merasakan sejumlah besar serangan dari depannya. Karena jumlah mereka sangat banyak, Makoto pun mempersiapkan sejumlah tombak cahaya dan menargetkan mereka. Meski begitu, 4 elemental Brit masih melanjutkan rentetan serangan mereka di belakang dan mengancar Makoto. Mariko-san pun menerjang Makoto dengan pedang tipis yang terlihat seperti rapier, dan ujung pedangnya pun mengenai magic armor. Kali ini, giliran Hitsuna yang bersiap menyerang Makoto. Tapi, Makoto sudah selesai mempersiapkan serangannya, sehingga Hitsuna tidak memiliki metode apapun untuk menghalangi aktivasinya. Halaman buku keempat pun menguat dalam kilauannya dan menghilang. Bersamaan dengan itu, muncullah 2 kapak besar yang terdiri dari kegelapan. Sekarang, Makoto mengerti arti senyum tidak kenal takut dari Mariko-san. Tugasnya bukan untuk mendukung rentetan serangan rekannya, melainkan agar Hitsuna dapat mengaktifkan mantra miliknya itu. Kapak hitam legam besar itu pun memotong Brit yang baru saja Makoto aktifkan. Mariko-san yang berada tepat di depan Makoto pun menghilang. Dari belakangnya ada 4 elemen Blade of Hitsuna, dan di depannya ada sejumlah tombak ringan yang berasal dari Mariko-san. Makoto pun tidak punya pilihan selain bertahan di sana, karena penglihatannya telah disegel dengan cahaya dan pendengarannya juga disegel dengan suara yang menggelegar. Setelah memikirkan cara untuk menghadapi serangan yang datang kepadanya, Makoto pun membuat beberapa tentakel dengan magic armor dan mengendalikannya untuk menembus beberapa Mariko-san. Setelah Makoto melakukannya, Mariko-san yang tersisa di sekitarnya pun sudah tidak ada lagi. Hitsuna dan Mariko-san pun saling berteriak saat berada di tengah serangan sihir itu. Tepat setelah itu, Hitsuna melangkah maju dari barisan belakang Mariko-san, dan kemudian halaman buku yang beredar di sekitar Hitsuna pun sudah bertambah lebih dari 2 kali lipat jumlahnya. Makoto pun melihat para Mariko-san yang berada di belakang Hitsuna. Pedang, kapak, dan tombak, senjata mereka yang kebanyakan senjata lempar, telah diubah menjadi senjata pertempuran jarak dekat.
Kemudian, skill halaman palsu sublimasi gila telah diaktifkan. Aura emas pun menutupi seluruh Marikosan. Aura itu dihembuskan ke dalam mereka dan kemudian menyembur keluar dari mereka. Rambut mereka juga menjadi pirang. Lalu, mantra penghalang kuat yang menghalangi bridge Makoto, mantra serangan yang kekuatan sihirnya berbentuk seperti kucing pun terbang ke arah Makoto seperti peluru. Kekuatan cakar dan taring mereka sangatlah tajam, dan pada akhirnya mereka meledak dan membatalkan magic armor. Makoto tidak tahu apakah itu acak atau yang lainnya, tetapi ada panggilan penyanyi yang dicurigai Makoto menjadi tipe kutukan yang meniadakan sihir serangannya. Namun, masih ada banyak kekuatan sihir yang tersisa di tubuh Hitsuna. Meski itu adalah pertempuran yang lebih sulit dari yang diharapkan Makoto, tetapi hasil akhirnya sudah terlihat. Makoto telah menjatuhkan Marikosan yang disebut merah dan biru. Pengoboman dari barisan belakang telah melemah cukup banyak. Hitsuna pun akhirnya jatuh berlutut dan 3 halaman buku terakhir pun yang mengambang di sekitarnya pun telah menghilang. Udara di sekitar juga telah berubah menjadi berat seperti rawa dan melingkar di sekitar Makoto. Tapi itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Magic Armor pun melawan pengekangan itu dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Hitsuna pun ambruk ke depan. Namun, masih ada satu Marikosan yang tersisa. Itu adalah Marikosan tipe pemimpin. Marikosan yang melompat ke arah Makoto itu memiliki palu yang lebih besar dari Makoto dan dia yang mengayunkannya. Makoto pun menyatukan kedua tangan Magic Armor dan mengarahkannya padanya. Lalu, Makoto merilisnya. Setelah suara yang menggelegar, Marikosan hijau itu pun dikirim ke langit-langit labirin. Saat Makoto hendak pergi ke tempat Mio, dia mendengar suara seseorang tepat di sebelah kanannya. Tapi Makoto tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Itu adalah nada yang memiliki martabat dan kehadiran yang mulia. Lalu beberapa brit pun memotong udara. Itu adalah kartu truf terkuat dari Ratu Marikosan. Pandangan Makoto pun menjadi gelap gulita dalam sekejap dan pendengarannya juga tidak bekerja. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa bergerak dan bernapas. Makoto tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan tidak bisa bernapas. Semangatnya yang sedang menuju kepanikan itu berhenti setelah beberapa detik karena dia bisa mendengar sebuah suara, di mana itu adalah suara hatinya sendiri. Saat itu, Makoto memastikan bahwa dia masih hidup. Dia tidak bisa merasakan kehadiran Magic Armor, tetapi dia masih hidup. Setelah mengingat kata-kata Hitsuna kepada Marikosan bahwa mereka memiliki metode untuk mengalahkannya, itu pasti mengacu pada keterampilan ini. Makoto menjadi mengerti bahwa dungeon sangat terkait dengan dinding, dan Makoto pun menyimpulkan bahwa saat ini dia sedang berada di dalam dinding. Makoto pun menempatkan semua sakainya ke dalam penguatan dan dengan paksa membuat Magic Armor. Makoto tidak bisa memahami situasi di sana dengan benar, tapi dia telah menemukan lantai 20. 2 orang wanita terengah-engah dan mereka masih hidup. Itu adalah markas musuh. Saat Mio, Makoto, dan Tomoe memasuki lantai itu, mereka mengaktifkan mantra berskala besar. Tapi, medan perang bukanlah tempat di mana mereka dapat mengharapkan kondisi yang ideal. Jadi, Tomoe dengan serius mengakui mereka sebagai musuh dan bertarung. Meski begitu, dia masih belum bisa menyelesaikannya. Tomoe juga menggunakan serangan sihir elemen normal. Selain itu, Tomoe juga telah mempelajari ilmu pedang. Dia telah melancarkan semuanya kepada mereka. Namun, mereka menghadangnya, membatalkannya, dan menciptakan jarak. Itulah yang terjadi. Tomoe telah membiarkan lebih banyak perlawanan dari mereka dan cedera. Namun, semuanya telah disembuhkan dan Tomoe telah membalas mereka sedikit demi sedikit. Sehingga hasilnya dapat terlihat pada sosok menyedihkan dari keduanya. Itu adalah titik di mana akhir dari pertarungan terlihat. Melihat bahwa keduanya mampu mengimbangi kekuatan dari mereka satu sama lain dengan teknik dan pengalaman mereka, itu menunjukkan kepada Tomoe bahwa keduanya jelas memiliki sesuatu yang melampaui Makoto. Khususnya kerjasama tim mereka yang sudah dipoles sampai bisa disebut seni. Ginebia pun menunjukkan kelelahan di matanya, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Keduanya telah menganalisis ilusi Tomoe dan mengamatinya, dan bahkan saat ini mereka masih mencoba membuat rencana untuk membalikkan situasi. Penyembuhan dan dukungan mereka juga cepat dan tenang. Selain itu, serangan Ginebia mampu bersinergi dan mengeluarkan potensi penuh dari serangan Haku yang tugasnya dengan sekat akurat. Dengan tujuan untuk serangan mendadak, tangan Haku pun bersinar dan cambuknya pun menembakkan 7 panah ringan. Saat ini, Tomoe tidak menggunakan kemampuannya untuk mengubah kenyataan menjadi ilusi. Yang muncul adalah 7 anak panah.
panah yang muncul dari kabut ilusi dan telah memperoleh substansi mengikuti lintasan yang sama dengan 7 anak panah Haku dan saling mengimbangi. Itu adalah keterampilan berkekuatan tinggi yang menghancurkan 7 titik tekanan sihir dari targetnya. Dengan sihir ilusinya, Tomoe tiba-tiba muncul tepat di depan Ginebia. Itu hanyalah ilusi, tapi dari ilusi itu sebenarnya merupakan bilah pedang yang memiliki substansi. Namun, Ginebia menyadari bahwa itu memiliki substansi, sehingga dia segera mempersiapkan lengannya dan berniat untuk berurusan dengan katana. Pada saat dia menyadarinya, pedang itu telah menyelinap melalui lengannya tanpa melakukan kontak. Itu sudah terlambat. Katana itu pun membuat luka besar di bahunya. Tapi, pada saat itu juga dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam detik di mana Ginebia sedang berkonsentrasi untuk penyembuhannya, Tomoe pun telah tiba tepat di antara mereka berdua, bahkan lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk ilusi yang baru saja muncul. Dan saat itu juga, Tomoe meletakkan jari di tengkuk Haku dan Ginebia, dan kemudian Tomoe pun mengaktifkan dusun kelima, yaitu Miss Gorim. Keduanya pun perlahan tertidur lelap, dan Tomoe pun menghela napas panjangnya. Rokuya telah ditahan, Haku dan Ginebia juga kalah. Hitsuna pun pingsan di tengah tugasnya mengulur waktu, dan pihak yang mereka harapkan untuk menang terlebih dahulu dan memberikan bala bantuan untuk yang lain, yaitu Piknik Rose Garden, juga sedang menemui jalan buntu. Formasi yang praktis memastikan kemenangan itu untuk beberapa alasan menunjukkan hasil yang berbeda. Di tempat itu, di mana banyak angka terus ditampilkan di sebagai monitor, ada satu orang yang berkeringat dingin saat dia menganalisis semuanya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Makoto Takane pun membanting meja. Menyadari situasinya semakin buruk, Takane pun menghubungi Asnoval untuk meminta bantuannya. Kemudian, Takane pun dikejutkan oleh pria yang tiba-tiba berada di dalam ruangan itu sambil mengatakan bahwa lawan mereka yang berjumlah cukup kecil itu telah berhasil membuat sihir penghalang ke seluruh lantai tanpa Takane sadari. Takane pun tidak menyangka mereka bisa membentuk sihir di lantai Yaso Magatsuhi itu tanpa dia sadari. Pria berarmor lengkap itu pun hanya mengangguk dengan tenang. Di sisi lain, Takane sedang sibuk mengetik di keyboard yang ada di tangannya. Di depannya ada perangkat yang menyerupai PC. Asnoval berencana untuk berkumpul kembali dengan Rokuya bersama lawannya yang mencoba menyelesaikan pertarungan itu tanpa membunuh. Lalu, seekor gagak putih pun hinggap di bahu kesatria itu. Tepat setelah itu, sosoknya pun menghilang dari ruangan. Apa yang Asnoval lihat tepat di depannya saat dia menyelesaikan teleportasinya adalah seorang gadis berambut hitam yang dikekang dengan kekuatan yang familiar. Wanita cantik itu berpakaian Jepang dengan rambut panjang mengilap mengenakan kimono. Asnoval yang kaku pun mengeluarkan tawa tegang dengan ekspresi rumit. Setelah melihat kehadiran Asnoval, Mio pun mengatakan kepadanya bahwa jika Asnoval menghancurkan roda gigi itu, maka dia akan membunuhnya. Asnoval pun berjanji tidak akan menghancurkannya dengan syarat Mio harus memberitahu keberadaan Makoto. Mio pun mengatakan bahwa Makoto telah berada di suatu tempat. Mio juga mengatakan bahwa si ultra idiot itu akhirnya bertemu dengan Makoto. Mendengar itu, sosok Asnoval pun menghilang sekali lagi. Mio yang sedikit mendapatkan kembali kewarasannya pun berpikir bahwa orang itu adalah kartu truf yang mereka tunggu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya kita akan melihat pertarungan epik antara Makoto dan Asnoval. Jadi, siapa yang penasaran di sini? Gue juga penasaran sih. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gas. Enggak dong, tunggu besok ya. Dah, sampai di sini dulu untuk videonya, sampai jumpa.